Oke, minasan konnichiwa. Oke, kita melanjutkan kembali lagi bab 21. Oke, sekarang tentang masih sama ya. Kata kerja bentuk biasa, bentuk futsuke. Oke, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Silakan doa. Kalau udah kita mulai. Untuk yang pertama ada to omoimasu. Nah, di sini ada pola kalimat to omoimasu. Nah, sebelum to omoimasu adalah bentuk biasa atau bentuk futsuke ya. Yang kemarin kita bahas ya, cara perubahannya di bab 20. Pola kalimat ini digunakan untuk dugaan dan mengemukakan pendapat ya. Oke, contohnya asta samu ito omoimasu. Di asta besok saya kira tuh dingin gitu ya. Saya kira atau saya rasa besok tuh dingin gitu ya. Jadi ini untuk menduga, kayaknya besok dingin deh gitu ya. Saya kira besok dingin. Nah, itu memakai to omoimasu ya untuk menduga. Nah, di sini ada samui. Nah, ini kata sifat i bentuk biasanya bentuk futsuke-nya menjadi samui aja, nggak usah memakai des ya. Jadi samui to omoimasu. Kemudian contoh berikutnya, ani wa butaniku wo tabenai to omoimasu. Ani kakak laki-laki, butaniku wo tabenai to omoimasu. Saya kira, saya pikir tidak makan butaniku, daging babi gitu ya. Ini kanji tabenai ya, bacanya tabenai. Nah, di sini dari kata tabemaseng dirubah menjadi tabenai ya, karena harus menggunakan bentuk biasa, bukan memakai maseng lagi ya. Tabemaseng nggak ada ya, harus dirubah ke bentuk futsu. Bentuk futsu dari tabemaseng itu tabenai, baru plus to omoimasu seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga, chichi wa mo kaeta to omoimasu ya. Jadi ayah saya kira sudah pulang. Mo kaeta sudah pulang. Nah, di sini dari kata kairimashita. Kairimashita menjadi kaeta. Itu. Nah, di sini kanjinya to omoimasu seperti ini ya. Atau bentuk futsunya dari to omoimasu seperti to omou gitu ya. Kemudian contoh yang keempat, haha wa genki da to omoimasu. Nah, di sini karena kata sifat na, bentuk futsunya, bentuk biasanya itu menjadi da, genki da ya. Kalau dari kata genki des menjadi genki da, kayak hansamu des menjadi hansamu da, seperti itu ya untuk futsunya. Kalau belum paham silakan dibuka kembali bab 20 ya, cara merubahnya. Nah, di sini artinya ibu saya kira sehat ya, genki. Kemudian contoh yang pendapat, shigoto to kazoku to dochira ga taisetsu desu ka? Jadi di antara pekerjaan dan keluarga yang mana sih yang paling penting ya? Kemudian dijawab dochira mo taisetsu da to omoimasu. Jadi yang mana juga itu penting. Atau saya pikir dua-duanya penting. Taisetsu da. Nah, di sini karena ini termasuk kata sifat na, bentuk futsuke-nya menjadi taisetsu da. Kemudian kita lanjut ke pola kalimat selanjutnya, ada ucapan ya. Di sini ucapan diikuti dengan bentuk biasa ya. Ini rumusnya ucapan dulu, yang mau diucapkan apa, kemudian bentuk biasa, futsuke plus to imashita. Nah, ini pola kalimat yang ini digunakan untuk membuat kalimat tidak langsung. Misalkan si A berkata bahwa apa gitu ya. Nah, ini pola kalimatnya digunakan seperti itu, berkata bahwa. Contohnya, watashi wa
sacho ni kaisao yameru to imashita. Jadi saya tuh telah berkata ya bahwa berkatanya kepada siapa? Kepada sacho, kepada direktur, bahwa saya tuh kaisao yameru, bahwa saya berhenti dari perusahaan. Nah, ini kanji kaisa ya, ini kanji shacho, gitu ya. Kaisao yameru. Nah, ini kan dari kata yamemas, harus dirubah ke bentuk biasa, ke bentuk futsuke-nya menjadi yameru. Karena ini termasuk kelompok kedua, tambahi ru aja. Masnya coret, tambahi ru, yameru itu. Kemudian contoh yang kedua, bucho wa raigetsu Amerikai ikanai to imashita. Jadi bucho, kepala bagian, kalau tadi sacho ya, sacho, kali ini bucho, kepala bagian, telah berkata tidak pergi ke Amerika bulan depan ya. Ini raigetsu. Jadi ini wajib diganti ke bentuk biasa, ke bentuk futsuke, dari kata ikimaseng menjadi ikanai. Nah, bentuk nainya kan, bentuk negatifnya menjadi ikanai ya, ikimas menjadi ikanai ya, atau ini ikimaseng langsung menjadi ikanai gitu. Kemudian contoh berikutnya, Mira sensei wa jikan wa okane da to imashita ya. Jadi Guru Maria telah berkata bahwa waktu adalah uang. Nah, di sini ada uang termasuk kata benda. Nah, kalau kata benda bentuk futsuke-nya ditambahi da ya. Kata benda atau kata sifatna tambahi da. Oke. Kemudian kita lanjut ke pola kalimat selanjutnya, ada bentuk biasa, masih futsuke ya, masih futsuke plus desho. Nah, desho ini digunakan untuk memastikan suatu hal yang artinya bukan, ya kan, gitu kan. Nah, di sini ada pengecualian untuk kata benda dan kata sifatna tidak memakai da, ya. Kalau tadi kan memakai da, sekarang nggak usah memakai da, ya. Kalau bertemu desho. Contohnya, asta shiken ga aru desho. Jadi nadanya desho bisa naik gitu ya. Besok ada shiken kan, ada ujian kan gitu ya. Besok ada ujian kan. Nah, ini untuk memastikan desho. Nah, di sini dari kata arimas menjadi aru karena wajib bentuk biasa, bentuk futsuke. Kemudian contoh berikutnya, Osaka wa tabemono ga oishii desho. Osaka, kota Osaka, makanannya enak kan, gitu ya. Nah, di sini dari kata oishii des, desnya gak usah diikutin karena ini kata sifat i, langsung oishii gitu ya. Oishii desho. Oke. Kemudian contoh lagi, kare wa shinsetsu desho. Dia ramah kan, atau dia ramah bukan? Nah, di sini karena shinsetsu na, dari kata sifat na ya. Nah, di sini na-nya nggak usah ikut, da-nya nggak usah memakai da, sorry ya, nggak usah memakai da. Kalau biasanya kan shinsetsu da, untuk bentuk biasanya. Nah, kalau ini nggak usah memakai da, langsung desho. Shinsetsu desho. Oke. Kemudian sukareta desho. Capek kan gitu ya. Dari kata sukaremashita ya. Diganti dengan sukareta. Oke. Itu aja untuk bab 21. Ini latihan soalnya, silakan kerjakan sesuai pola kalimat. Oke.